secara sadar nggak sadar, ya secara sadar sih, nggak mungkin nggak sadar. Kalau ya. ini sadar, kalau ini nggak sadar. Ini sadar, ini nggak sadar. Mohon maaf. Yang ini yang nggak itu boleh bagian tadi dikat, dikat. nggak boleh dikat. Mengikuti Miss Indonesia itu, aku sangat enjoy gitu, Mei. Tolak ukur berkat itu jangan sampai bergeser, karena bukan berarti Tuhan itu memberikan upah. Tuh kenapa harus ngelibatin Tuhan tuh dari awal ya, bukan apa tadi kamu bilang minta restu, iya kan? Tuhan kayak gini, ACC ya Tuhan gitu. Kalau Tuhan nggak ACC ngambek. Cimein kan guys. Enggak, Tuhan yang luar biasa tetap. Nah kalau misalnya kita dari tadi ngobrolin organisasi di luar, dan kamu lah udah mulai nyinggung-nyinggung tadi aku di gereja gitu. Ya nggak aku doang guys yang di gereja. Maksudnya kamu pun aktif gitu kan, terlibat di pelayanan di gereja. Bahkan gak cuma pelayanan doang, maksudnya ya bisa dibilang kepengurusan di pemuda atau dulu di remaja pun itu sebenarnya bisa dibilang organisasi juga kan. Iya. Ya kan, apa sih yang ngebuat kamu jadi kayak pengen juga gitu terlibat? Nggak usah deh aktif di luar doang, di dalam gereja juga harus nih gitu. Kan ada yang kayak udah deh di gereja nggak usah, gue udah sibuk di luar gitu. Tapi apa sih yang ngebuat kamu kayak enggak, gue juga harus nih di gereja gitu? Kalau di gereja ya maksudnya kita tahu semakin ya apalagi kita maksudnya kita bertumbuh dalam lingkungan gereja juga, kita tahu juga bahwa melayani itu sebagai sebuah anugerah ya, maksudnya Tuhan kasih kesempatan gitu kita untuk melayani. Jadi semakin kita tahu itu semakin ada perasaan mungkin ya Mei, apa yang bisa kita buat gitu untuk ini, untuk gereja, untuk mungkin wadah kita atau mungkin untuk teman-teman kita deh, nggak usah terlalu yang jauh gitu, karena semakin kita melayani itu kan berarti apa yang bisa kita beri kan, maksudnya bukan apa yang kita bisa tuntut gitu dari itu gitu. Beda dengan organisasi yang di luar, mungkin kalau organisasi di luar kita masih ada yang kayak apa yang mau gue dapetin ya dari sini ya, tapi ketika ngomong tentang pelayanan itu sesuatu yang berbeda gitu menurutku. Apa yang ada di kita yang bisa kita berikan untuk ini, untuk teman-teman kita, untuk wadah kita, untuk gereja dan lain-lain. Nah itu mungkin berbekal dari perasaan-perasaan itu kali ya Mei, yang akhirnya ketika diberikan sebuah kesempatan masuklah di situ. Kadang-kala kan mungkin kesempatan ada tapi orang nggak punya mungkin atau mungkin kerinduan ada tapi nggak ada kesempatan, atau mungkin kesempatan ada tapi nggak ada kerinduan. Nah tapi once ada kesempatan, ada kerinduan dan ada kesempatan, disitulah akhirnya kita masuk kan. Nah itu yang mungkin berbekal dari situ akhirnya terlibatlah di pelayanan, lalu di kepengurusan dan lain-lain. Tapi ya memang mungkin berbeda lah, jauh berbeda pastinya ya Mei, organisasi di luar gereja dan organisasi di gereja gitu Mei, karena yang kayak aku kemarin ketahuan ya. Tapi kan kita sering ngobrol ya. Kita sering curhat guys. Gitu, tapi maksudnya ketika di organisasi luar segampang itu, ketika kita ada nggak suka atau gini ya, misalnya kita ngerasa value-nya nggak sama atau mungkin kita nggak sejahtera lagi di situ, kita keluar gampang. Atau mungkin ketika kepengurusan di suatu organisasi itu nggak kompak, ya mungkin organisasinya yang dinilai nggak bagus gitu. Tapi ketika ada di sebuah kepengurusan di gereja, ada di lingkungan gereja, begitu misalnya kita nggak kompak atau apa, yang mau dinilai jelek tuh apa? Masa gerejanya? Masa jelek apa buruk-buruk nanti siapa? Gembalanya, Tuhannya gitu yang nggak bagus gitu kan? Tapi kan itu sangat bisa mencerminkan gitu, karena orang luar kan sangat melihat kita, maksudnya orang luar sangat melihat kita sebagai pribadi, kita sebagai pelayan Tuhan, kita sebagai gereja gitu. Jangan kan orang luar, tapi di dalam pun saling melihat gitu satu sama lain. Jadi semakin semakin kita punya kerinduan untuk melayani, aku rasa pasti Tuhan kasih kesempatan. Tapi di situ juga jangan kita malah menyalahartikan gitu dengan sikap-sikap yang justru kayak bukan artis gereja ya, tapi kayak gue gini nih, gue gini semakin tinggi gitu. Tapi malah ngerasa jadi yang paling penting ya. Betul, justru semakin kita itu ya kita harus semakin melihat apa lagi nih yang bisa kita lakukan, ya semakin inilah, semakin merendah lah, semakin melayani lah, semakin gitu. Humble kan, semakin humble, betul, hati hamba. Hati nyanyi. Kita mau denger main nyanyi nggak sih? Jangan, kan tadi udah disebut nggak bisa nyanyi. Iya gitu sih Mei. Dan sebenarnya di dalam gereja pun jadi maksudnya nggak cuma dari segi rohani, tapi kita juga terfasilitasi dengan si organisasi ini untuk ngebentuk kita jadi pribadi yang lebih baik ya Sya. Betul. Ya nggak sih, kayak maksudnya
pelayanan itu ya anugerah, kemurahan Tuhan, kita bisa ngasih apa yang kita punya gitu. Tapi in return pun sebenarnya itu sesuatu yang baik buat kita ya. Betul. Tapi kadangkala orang menyalahartikan jadi kayak gue pelayanan ada baiknya nggak ya buat gue gitu kan, bukan yang kayak Mei. justru jadi kayak nyari yang ini nggak ada bagusnya buat gue nggak mau pelayanan yang ini gitu. Itu yang kadangkala ada yang nggak tahu sih sadar atau enggak, tapi pasti sebenarnya ada orang-orang yang kayak nih kalau misalnya gue jadi singer nih nanti gue jadi terkenal nih, orang-orang jadi tahu gue gitu. Sebenarnya harusnya jadinya kayak gitu ya. Iya, motivasinya ya mungkin Mei. Ya, Hatinya motivasinya ya, salah. hati. Hati dan motivasinya perlu diperbaiki. Betul, gitu. betul. Ya semoga dijauhkan dari yang gitu ya. Atau mungkin yang masih kayak gitu. Karena kan sebenarnya yang penting itu justru di saat kita nggak kelihatan, Mei. Maksudnya di saat bukan orang yang lihat ya, tapi justru apa yang kita lakukan di saat orang nggak ada yang lihat. Itu kan yang paling, itu yang jadi tolak ukur dan ujian gitu ya buat kita. Jangan ketika kita dilihat orang, kita terkesan sibuk banget, bisa ini kok, bisa gini-gini, tapi once nggak ada yang lihat, melempem kita. Nah itu kan ya sejauh mana sih kita mau melayani. Sebenarnya gitu. kalau di ngomongin soal pelayanan gereja, kita tahu Tuhan tuh pasti lihat gitu kan. Beda kalau misalnya organisasi di luar, ya Tuhan tetap lihat juga sih. Cuma maksudnya kayak pasti beda gitu nggak sih Syah, kalau menurut kamu apa yang kita lakuin di gereja motivasinya sebagai pelayan harusnya emang yang utama Tuhan gitu. Tapi ketika di organisasi luar pasti ada motivasi yang kayak ini kerjasama tim, harus bikin gebrakan, harus apa gitu. Kalau menurut kamu? Betul. Nah makanya aku setuju banget sama yang tadi Mein bilang, yang tentang belajar ya. Maksudnya di organisasi gereja itu pun akhirnya melatih kita. Itu sangat melatih kita sih Mei. Karena kadang mungkin ya kalau di organisasi luar ketika adu argumen gini-gini ya bisa aja tuh tensinya naik semua. Dan itu kan sering terjadi gitu. Tapi masa organisasi gereja harus ribut banget atau kayak gimana? Tapi justru ketika kita bersedia kasih telinga kita 5 kali misalnya buat organisasi di luar, di gereja aku rasa kita harus berkali-kali lipat sih daripada itu gitu. Karena ada landasan firman yang sebenarnya harus kita pegang juga ya. Betul. Dan kita itu yang jadi prinsip, Mei. Itu yang jadi kesamaan. Karena gini kan, ketika kita ada di organisasi pasti ada hal yang sama kan yang kita terapkan. Ada kesamaan-kesamaan yang kita adaptasikan gitu ya mungkin buat kita. Tapi ketika kita ada di dalam sebuah pelayanan, ada di organisasi gereja, aku rasa sih firman Tuhan itu yang jadi landasan yang harus, itu yang jadi tolak ukur kita gitu. Jadi aturan udah utama yang paling besarnya melanglang buana kemana-mana ya harus kembali ke situ, kembali ke kebenaran firman Tuhan. Nah itulah yang kayak tadi aku setuju banget sama Mei bilang belajar, karena mungkin nggak gampang ya Mei untuk seperti itu, karena semua orang pasti punya keinginannya, semua orang pasti punya pendapatnya, semua orang pasti ingin didengar, semua orang pasti mau yang terbaik lah pasti. Tapi bagaimana cara kita untuk sama-sama berkomunikasi dengan baik, sama-sama sama-sama mencari solusi yang terbaik. Kalau kita organisasi gereja tapi cara komunikasinya sama kayak organisasi luar kan buat apa? Bener bedanya kan? Gitu. Betul, ya. Mei. Tapi kalau kita organisasi yang kita tahu apa yang kita pegang, kita organisasi, mungkin bukan organisasi ya, tapi maksudnya kita kumpulan orang-orang yang sama-sama tahu landasan firman Tuhan. Masa kita harus ribut-ribut sama kayak orang di luar gitu untuk mendapatkan sebuah keputusan? Kan mungkin gak kayak gitu. Tapi ya justru harusnya kebalikannya ya sih. Harusnya apa yang kita pelajarin di dalam kita bawa keluar. Betul. Nah makanya maksudku untuk seperti ini pun juga mungkin gak gampang. Tapi bukan berarti mustahil untuk dilakukan juga kan Mei. Gitu. Nah, lagi semua proses ya. Betul gitu. Dan puji Tuhan ya aku melihat kita bukan yang iklan, ini bukan iklan. Tapi maksudnya teman-teman kita semua di sini ya puji Tuhan, maksudnya kita tahu kalaupun berselisih mungkin ada lah, karena semua pasti kan punya pemikiran beda kepala ya. Semua orang kan berbeda ya, Mei. Kita nggak bisa nuntut Mein supaya kayak aku juga nggak bisa nuntut aku supaya kayak Mein, nggak bisa lah. Tapi kita ketemu lah di tengah-tengah. Nah maksudnya aku melihat ya sejauh ini kita udah bisa terpola untuk seperti itu, untuk bisa mau mengerti, bisa mau mendengar, dan itu yang paling penting sih sebenarnya dari sebuah komunitas mungkin organisasi. Iya benar-benar, karena di luar kalau organisasi lebih kayak kita ngebahas kepengurusannya, tapi kita ini ada di wadah yang lebih besar dari itu ya. Ada banyak teman-teman yang
yang sama-sama lah. Entah kenapa aku suka banget sama si kata berproses ini sih. Karena even teman-teman misalnya kita datang ibadah pun, kita bertemu, kita bersinggungan sama orang lain, ya itu juga kita berproses dalam hidup gitu. Betul, kan. Ya selama betul, kita Mei. hidup, ya prosesnya nggak akan selesai kan. Betul Mei. Kenalnya emang udah lama, cuma emang dulu terlihatnya kayak wah Cici Tasya nih kan dulu kan enggak kan dulu kan nggak tahu kok kecepetan ya setahun iya. Wah ini kayak orangnya baik banget nih kayak gitu-gitu. Tapi ternyata maksudnya bagaimanapun setiap orang pasti ada ada perjalanan hidup, ada masa-masa yang emang hal-hal terjadi di luar kontrol kita, yang emang yang kayak kamu bilang ada hal-hal yang kamu pengen tapi Tuhan gak kasih, ternyata emang Tuhan pengen arahin, Tuhan pengen bentuk ke hal-hal yang gak kepikiran sama sekali sama kita sebelumnya. Betul. Gitu ya. Ya ada pertanyaan lagi sih, kayak ada yang pengen banget diobrolin. Ini tuh kayak nengok deh Kak. Ada pertanyaan yang boleh dibahas gak nih? Buat teman-teman yang follow Instagramnya Tasya pasti lagi seneng nih ngikutin perkembangannya. Perkembangan apa? Jadi dari teman-teman yang lain tuh kayak, maksudnya ya kita lihat Cici Tasya dari segi organisasi. Kok gue jadi pakai Cici lagi ya? Iya Cici Main. Ngelihat Tasya dari segi organisasi Miss Indonesia. Tapi belakangan ini ada yang menarik banget nih buat kita teman-teman, terutama yang di pemuda yang deket-deket sama Tasya, soal ini percintaan. Ya pasti langsung viewernya langsung banyak. Ini merah nih, butuh kompres Ada yang langsung panas. Ini mau to the point atau mau diputar-putar nih? Iya, jadi putar. Sorry Mei. Nggak apa-apa. Emang anak sekolah minggu banget ya lagunya. Iya, jadi kayak even menurut kita kisah percintaan kamu so far tuh juga memberkati gitu, gemes-gemes lucu. Puji gitu. Tuhan. Iya, emang bisa jadi berkat tuh dalam hal apa aja sih ya. Jadi nggak soal pelayanan doang. Yang itu nggak boleh dikat. Gue mohon, siapa Kawi Liriko, Kak Ronald. Aku baru baca yang baris keduanya. Iya, harusnya nggak boleh nengok sih. Tadi kan nengoknya sekali aja. Iya, maksudnya tapi teman-teman, maksudnya Tasya juga suka sharing, suka cerita soal perjalanannya gitu. Yang kalau boleh dibocorin ya, followernya banyak kan Cek, jadi kemungkinan orang-orang juga udah tahu kan kalau sekarang lagi dalam proses persiapan pernikahan gitu. Boleh diceritain gak sih, maksudnya gimana pertolongan Tuhan yang luar biasa di masa-masa pandemi ini gitu. Sebelum kita ke baris 2 yang tadi dia udah contek, aku punya berita yang seru soal itu. Baris pertamanya sih gak apa-apa, baris keduanya nyebelin. Gak apa-apa, itu bukti kalau kita manusia. Ya baris kedua. Ini kita baris pertama dulu. Tapi tadi ada baris kedua yang udah dihapus. Tapi mungkin ya sedikit nggak, ini nggak sedikit sih, ini banyak nih. Nggak apa-apa kalau ya, maksudnya kayak tadi Main bilangnya, puji Tuhan sekarang memang lagi dalam proses persiapan Mei ya. Sejauh ini bisa sampai sejauh itu ya, bisa sampai sejauh ini kita tahu semua karena pertolongan Tuhan. Maksudnya flashback juga ke masa-masa lalu gitu, mungkin karena tadi udah dihapus ya, emang harus dihapus. Apakah boleh? Cuma maksudnya nggak spesifik ke yang gimana-gimana, tapi karena aku tipikal yang suka memplan, suka merencanakan dan mempersiapkan semua dengan baik, Mei. Jadi aku tuh dari dulu terpola, bukan dari dulu ya, tapi maksudnya dengan segala prosesnya akhirnya aku terpola menjadi orang yang mandiri mungkin ya, yang nggak mau menggantungkan mungkin kebahagiaan gue harus dari orang pasangan lain. Ya, atau misalnya aku bisa full, aku bisa happy itu dari pasangan atau gimana apa segala macam gitu. Dan maksudnya banyak proses-proses yang Tuhan izinkan buat terjadi, yang sebenarnya sampai pernah membuat aku ada di titik yang kayak aku nggak bakal
inilah aku nggak bakal married, aku nggak mau, aku kayak aku happy kok dengan aku sendiri gitu. Udah tapi, ngerasa cukup gitu ya. betul, udah ngerasa cukup. Tapi sempat mempertanyakan lagi, maksudnya aku nggak mau seperti itu karena aku nggak mau kecewakah, aku nggak mau sakit hati kah, karena atau pengalaman betul-betul masa lalu yang sebelum-sebelumnya. ya karena masa lalu atau karena apapun itu, atau karena mungkin melihat realita dunia lah, maksudnya ngelihat kondisi di manapun ya, bukan di keluarga tapi maksudnya kayak di lingkungan luar yang gimana sih gimana sih suami bisa seperti itu ke istri bisa seperti itu ke suami, atau kok kayaknya gambaran yang menakutkan gitu loh Mei, buat aku yang sampai aku ada di titik kayaknya aku sendiri aja lah fine kok, apalagi aku perempuan. Tapi Sheryl pun tahu gitu kalau kayak aku kayaknya sendiri deh gitu. Tapi tapi sampai di titik yang kayak aku tuh nggak mau punya pasangan, maunya sendiri tuh karena mungkin takut kecewa gitu Mei, takut sedih, takut sakit hati atau kayak gimana. Dulu aku pikir aku full, tapi mungkin pada saat itu aku bukan full, tapi karena aku takut gagal. Ada itu yang aku nggak mau. Kayak ini ya sebenarnya ngerasanya padahal sebenarnya ada betul, hal lain takut gitu. Kecewa gitu. Tapi makin kesini aku belajar kalau kayak kita nggak bisa jauh sih yang dari yang namanya kecewa. Namanya manusia karena, ya. Betul, karena kecewa itu bukan sesuatu hal yang nggak bisa kita hindarin sih, tapi itu satu hal yang emang mungkin akan ada terus selama kita masih bernafas ya. Benar-benar. Namanya hidup naik turun. Betul. Gitu kan pasti ada saat-saat juga kita down. Itu bukti kalau kita punya perasaan sih. Betul, ya betul kan? Mei. Nah disitulah, tapi di saat aku makin belajar ke situ ya semakin aku yang kayak berarti aku harus menjadi pribadi yang kalau mungkin aku mau sendiri, bukan karena aku nggak mau kecewa, tapi karena aku merasa aku cukup gitu loh. Yeah, jadi ngerti. betul, beda bukan ya. berarti aku harus ada pasangan supaya aku bahagia, enggak, tapi aku sudah bahagia dan aku sudah full. Nah itulah berbekal dari perasaan itu mungkin ya dari situ akhirnya segala proses-proses Tuhan izinkan dari pada saat aku ada di titik yang itu, pada saat aku udah merasa aku cukup kok, aku udah full nih, aku nggak perlu siapa-siapa. Datanglah si abang ini kan, datang si abang ke gereja. Bang udah, kebetulan abangnya udah datang tadi. Oh, udah datang. Udah. Aduh. Oh salah ya. Enggak deh, bukan abangnya. belum. Itu awkward banget sih, pasti muka aku tadi masih kayak aduh. Tapi, ups, bukan. Tapi maksudnya kayak gitu sih Mei, jadi ya timing mungkin ya. Tapi di karena mungkin saat itu sorry kalau boleh dikatakan, karena mungkin emang balik lagi mungkin Tuhan emang pengen kamu tahu rasanya kayak gitu dulu. Rasanya kalau hidup tuh nggak selalu mesti ada orang lain, tapi ya Tuhan punya rencana lah. Berarti emang Tuhan nggak mau kamu sendiri kan, tapi Tuhan izinin kamu dulu untuk ngerasain momen itu. Setelah kamu udah ngerasain itu, baru deh si abang datang ya. Betul, jadi mesti lewatin yang namanya sakit hati dulu, kecewa dulu, sedih dulu, supaya betul-betul bisa menghargai apa yang namanya bahagia, apa yang apa namanya yang seneng-seneng gitu deh. Jadi nggak take it for granted gitu mungkin ya Mei ya, untuk something yang baik. Karena kita nggak akan tahu rasanya seneng kalau kita nggak pernah sakit, nggak pernah susah gitu kan. Kok aku ada clapnya gitu ya? Nggak apa-apa, karena topiknya mau membahagiakan terlihat dari wajahnya ya. Nah ini menutupi ini aja. Lebih deg-degan ini, organisasi lagi tuh. Jangan. Ini udah ke hal lain. Aduh, tapi ya gitu Mei, akhirnya ketemulah sama Jonah di posisi yang itu. Tapi di satu sisi sih sebenarnya lucu juga, karena dia pun ternyata pernah punya perasaan-perasaan yang seperti aku juga. Tapi ya namanya laki-laki mungkin lebih umum ya punya perasaan kayak gitu ya. Laki-laki kan lebih. Tapi unik sendiri, juga ya, maksudnya gitu-gitu. Kalian berdua pernah ada di titik yang ngerasa seperti itu gitu. Betul. Ya kan, nggak banyak orang loh yang bisa berpikir seperti itu atau ngerasa itu kan. Betul. Ya silakan lanjut. Mau lanjutin kemana? Lanjut dong. Iya, ternyata dua-duanya. Tapi gitu akhirnya ketemu juga maksudnya bukan yang kayak ini kok, bukan yang kayak apa ya, anak-anak kecil yang kayak wah love at first sight gitu, enggak juga. Maksudnya bukan yang kayak ketika ketemu dia jantungku berdebar gitu loh. Maksudnya coba yang di sebelah berdebar nggak jantungnya? Duk gitu. Maksudnya bukan yang kayak gitu juga, tapi pelan-pelan. Maksudnya membina hubungan juga dari teman. Lalu
ngobrol-ngobrol-ngobrol. Bisa dibilang dengan proses yang benar lah ya. Betul Mei, karena ya mungkin apa ya, melihat sudah lebih dewasa mungkin Mei. Maksudnya dewasa dalam arti udah bisa ngambil keputusan, udah capable lah mungkin untuk ngambil keputusan dan lain-lain. Jadi ketika akhirnya pun memulai suatu hubungan pun bukannya ke yang kayak apa yang pasanganku bisa kasih supaya aku happy gitu, tapi kayak apa yang bisa kita saling beri buat satu sama lain untuk lebih bertumbuh lagi menjadi pasangan yang baik secara couple dan secara individu masing-masing gitu loh Mei. Karena once mungkin kita mengharapkan banyak atau kita mungkin belum cukup dewasa, belum full itu tadi lah Mei. Iya, kayak kalau kita ngomongin full, mungkin buat teman-teman yang nggak kebayang, kayak misalnya kita ngomongin gelas gitu ya. Betul. Ya ini full nih. Kalau yang itu ini kosong aus soalnya tadi sama deg-degan. Iya, jadi kalau misalnya sedikit menggambarkan dari yang Tasya bahas soal full, kalau misalnya kitanya full, pasangan kita nggak full, nanti yang terjadi adalah gelas itu akan terisi setengah, kitanya jadi setengah. Betul. Gitu ya. Betul. Nah jadi seperti itu. Nah maksudnya ketika memulai pun, tapi bukan berarti semuanya bisa dicapai dengan happy semua. Karena balik lagi manusia nggak sempurna. Betul, ya Mei, semua bisa segampang itu diraih, semua bisa segampang itu diterima. Itu nggak seperti itu gitu. Maksudku untuk kita mencapai itu juga butuh usaha dan butuh komitmen. Apalagi gitu. Waktu itu baru jadian langsung ditinggal ya. Betul. Langsung ada yang kayak itu juga melatih gitu. Karena ya maksudnya tahu juga, kebetulan kan Jona waktu itu kerjanya on off sini luar gitu. Jadi dari awal udah tahu bahwa bukan sesuatu yang gampang mungkin ya Mei. Maksudnya kalau kita cuma mau happy-happynya aja ya susah. Lagi-lagi kan kita yang dari luar lihatnya happy-happynya doang ya, Sya. Ya benar dong. Happy ya. Nih kalau Joen yang nyanyi, David akan sautin. Gitu? Aku senang jadi anak David gitu. Ya masa bocah udah punya anak. Well. Aduh lucu. Kesel aku. Iya, kembali lagi. Iya, tapi ya gitulah, maksudnya semuanya melalui usaha, semuanya melalui proses, dan namanya dua pribadi itu pasti berbeda. Ya dua pribadi pasti punya keinginannya masing-masing. Aku pengennya gini, Jona pengennya gini, aku maunya gini, Jona maunya gini gitu. Tapi gimana untuk kita mengkomunikasikan lah satu sama lain. Dan melibatkan Tuhan ya tentunya. Betul, itu yang juga aku belajar banyak sih dari Jona juga. Ketika kita berkomitmen untuk jalin sebuah hubungan, kuping tuh harus standby gitu loh Mei. Jadi maksudnya bukannya mulut terus yang tapi at least kita mau mendengar gitu. Apakah ini termasuk ke momen dimana ketika adeknya lagi cerita ketiduran pules, tapi ketika Jona telepon langsung bangun gitu? Oh my god, itukah yang terjadi? Oh itu bocorannya dari Cheryl. Iya kan, harus punya kuping yang mendengar. Termasuk dalam kayak sengantuk-ngantuk apapun, kalau yang nelfon Jona gue harus denger nih gitu. Enggak, karena si Cheryl suka kesel gitu loh Mei. Kadang-kadang aku kan sekamar kan sama Cheryl. Nah kadang-kadang tuh dia ngomong apa, Kak ini gini-gini. Iya. Lama-lama tuh kayak dia cerita sendiri, tiba-tiba pas aku bangun udah pagi. Terus kayak mau bangunin dia dulu, sorry semalam ketiduran gitu kan, tapi ya udah kayak I'll do my best next time gitu. Sama juga gitu lagi. Tapi dia kesel banget karena kadang-kadang malam gitu, begitu ada Jona, aku udah tidur kan, udah jelek banget lah posisinya. Terus saya tiba-tiba bisa ke muka dan suara yang kayak halo, kayak nggak ada apa-apa ya. Lagi ngapain? Udah ketiduran ya? Enggak kok, tapi mata udah merem. Jadi Jona harus tahu ya, suka nelfon pas Tasya udah tidur. Itu ya Cheryl sebel banget gitu. Kadang-kadang kan kayak kakak tuh apaan sih kalau misalnya cerita cuma 5 menit ayo ketidur. Karena jujur aku orangnya pelor banget Mei. Aduh ngerti banget sih juga belajar ya. Itu yang namanya proses ya. Iya benar-benar. Hanya dari proses-proses yang apa, tapi dari proses gini juga. Dengan kamu udah tidur ya? Enggak kok, tapi kayak mata juga masih merem gitu. Tapi gimana ya, nggak tahu ya. Gak apa-apa, yang kan dari hati ya. Dari ini hati. Bocoran dari Cheryl. Aku beneran deh, I'll do my best deh. Karena kalau konteksnya kayak gini nggak mungkin bocorannya dari yang lain ya. Karena itu doang sih yang dia sebel sih, kayak apa sih ini? Ya sorry, karena kalau dia cerita, kalau Jona kan suaranya
laki gitu kan, kalau mau ketiduran takut gitu kali ya, jadi kebangun. Kalau Cheryl kan biarpun ngebas gitu tapi kan kayak Nina Bobo gitu kan buat aku kan, jadi Cheryl pagi ngebas gitu, pagi dia yang masih tidur kan aku udah bangun. Tapi ya gitulah Mei. Iya nggak apa-apa. Makasih ya tegurannya. Iya. Biarpun halus aku akan belajar. Nggak apa-apa, kan berproses sama adik sama pasangan juga. Boleh dilanjutkan soal pasangannya. Soal pasangan. Nyampe mana tuh tadi Mei? Tadi soal ketika punya hubungan harus punya telinga yang mendengar. Benar. Iya gitu sih. Jadi makanya aku bilang kayak bukan sebuah komitmen ya, maksudnya butuh komitmen gitu. Maksudnya ketika mau berhubungan pun bukan hanya berdasarkan perasaan terus gitu, karena udah bukan zamannya menye-menye doang kali ya, iya, udah lewat gitu umurnya. Biarpun pengen kadang-kadang. Oh iya. Jadi Cici Tasya bucin. Kan aku cewek loh. Iya maksud menye-menyenya tuh konteks menye-menye aku bukan bucin sih, cuma lebih ke yang kayak ada kan kalau dulu kayak masih SD tuh ada yang udah pacaran kan, sekarang juga yang kayak nggak tahu apa-apa tapi kayak yang itu loh yang kayak di sosial media yang kayak mama SD. Papa apa sih gitu kan, mimi pipi gitu kan. Buset, aku aja sekarang manggil Jona gitu. Udah maksudnya udah bukan masanya lah ya buat yang menye terlalu ngawur gitu. Karena ya udah nggak ini lagi sih, maksudnya nggak fully mengandalkan perasaan gitu Mei, tapi ya komitmen, effort, ada hal-hal saling mengerti gitu. Tapi maksudnya kalau hanya terus ya komitmen kok gini tapi nggak ada manis-manisnya dikit, mungkin ya jadi monoton juga, nggak ada bumbunya lah. That's why perlu balance lah, aku rasa perlu balance. Nah makanya kayak tadi kenapa kita bisa juga sampai sejauh ini ya semua karena pertolongan Tuhan, maksudnya semua karena penyertaan Tuhan. Benar-benar. Gitu, bahkan termasuk yang ini ya, Amai, yang mana? Dari kayak fan barengan. Yang mana sih? Coba kamu dulu. yang ini nggak boleh di-cut ya. Cut dong. Jangan. Apa sih tadi mau ngomong apa? Ya maksudnya sampai akhirnya berkomitmen untuk melanjutkan ke jenjangnya lebih loh, kok kayak SMP SMA. Tapi maksudnya sampai akhirnya membahas tentang pernikahan dan semuanya. Maksudnya itu juga kemurahan Tuhan, tapi bukan sesuatu yang kayak kita nikah yuk, ayo ya beres terus. Iya kan mau nikah gitu, nih bukan mau ke Bandung ya. Iya, makanya maksudnya itu juga melewati segala. Aku tahu aku pun juga berusaha buat mengenal Jona dan menerima segala kekurangannya. Jona pun juga pasti butuh effort yang banyak untuk menerima aku apa adanya gitu. Jadi once ngomongin soal pernikahan dan lain-lain, kita udah tahu bahwa pernikahan tuh bukan melulu soal yang happy-happy, soal yang bahagia-bahagia, tapi ya gimana komunikasi itu juga penting, gimana kita mau menerima, gimana kita mau mendengar gitu. Karena kalau kita berharap dengan menikah kita bisa bahagia, aku rasa sih itu bukan sesuatu yang salah juga. Tapi kalau kita harus menikah supaya kita happy, nah itu mungkin yang perlu dibenahi lagi. Tapi ketika kita memutuskan mau menikah karena kita tahu mungkin ya kita butuh Tuhan lah untuk dalam segala sesuatunya. Tapi kita tahu itu juga sesuatu yang baik ya, maksudnya kita memutuskan untuk menikah itu kan sesuatu niatan yang baik ya, Tuhan tolong, Tuhan sertai. Tapi ya butuh effort pastinya Mei gitu untuk itu, dan kita mau nggak ngeluarin effort untuk mengerti satu sama lain, menerima satu sama lain. Karena kalau cuma ngomong masa pacaran ya mungkin setahun 2 tahun ya kita bisa lah ngasih yang baik-baik terus. Tapi once udah ngomongin menikah, benar yang jelek-jeleknya kan baru kelihatan. Atau gimana ya, kita mau terima nggak yang jelek-jeleknya, itulah yang penting juga gitu. Tapi kita tahu bahwa kalau dari awal kita selalu melihat penyertaan Tuhan dalam hubungan kita, ya itu yang akhirnya menjadi landasan juga pastinya, dan harus selalu menjadi landasan kita ke depannya gitu Mei, untuk dalam berhubungan. Wow. Gitu Mei. Libatkan Tuhan bahkan dalam pacaran, asik. Iya, gitu. Itu penting. Iya, dan kalau yang soal itu tuh kakak ya. Aku ulur terus ya. Kalau yang soal persiapan pernikahan di masa-masa seperti ini gitu, kan kemarin dengar-dengar ada juga nih mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Boleh nggak disinggung dikit? Iya, gitu Mei. Dari awal memang ya Tuhan selalu tolong, tapi bukan berarti semuanya itu gampang dilalui, karena dari mungkin kalau semuanya gampang kita kan nggak ngerasa kalau itu pertolongan Tuhan ya. Betul Mei. Begitu kita komit dan ngomong ke orang tua bahwa
akan menikah. Itu kan kita mulai tuh gini, karena aku orang yang suka nyusun plan, to do list tuh bisa lah aku bikin A B C E F G Z apa segala macam. Nah, Jonah pun juga orang yang detail. Jadi kita berdua merasa oke, kita gini saling melengkapi lah satu dengan yang lain. Kita bikin rencana, kita bikin plans, Jonah koreksi aku kasih ide baru gitu-gitu. Jadi saling arrange gitu-gitu. Nah, terus semua udah berjalan baik, dan FYI sebenarnya udah merencanakan dari tahun lalu tapi diem-diem gitu kan bucinnya baru ketahuan sekarang. Tapi maksudnya kita udah prepare dari tahun lalu, tapi bukan yang nggak mau juga yang terlalu kayak gitu-gitu, karena ya gitulah. Tapi kenapa akhirnya kita banyak update belakangan ini, karena di satu sisi mau menguatkan juga teman-teman, karena maksudnya bukan berarti aku bersyukur atas pandemi ini, tidak sama sekali. Tapi maksudnya dengan kondisi seperti ini, hal apa yang kita bisa melihat bahwa itu adalah pertolongan Tuhan, disitulah aku mau share gitu, Mei. Iya, benar-benar. Jadi maksudnya bukan mudah-mudahan juga bukan disalahartikan gitu, tapi maksudku berat, maksudnya kondisi ini sangat berat gitu untuk siapapun, tapi kita tahu Tuhan selalu yang kasih kita kemampuan untuk ngelewatin ini. Benar-benar. That's why ya jadi banyak update titik-titik lah belakangan ini, karena balik lagi karena udah arrange dari tahun lalu DP gedung pun sebetulnya sudah dari awal tahun, Mei. Karena pikir kan dengan waktu yang lebih lama jadi bisa nyicil lah bayar. Tapi emang gitu ya, nikah sekarang tuh emang bahkan ada yang sampai nyicilnya udah dari berapa tahun sebelumnya gitu DP-nya. Betul, gitu. apalagi mungkin untuk tempat-tempat yang jadi tempat favorit ya, itu mungkin banyak orang. Banyak karena kan banyak tahun 2020 ini kan banyak banget tanggal cantik. 10-10. Terus tanggal-tanggal kemarin dan yang akan datang, maksudnya banyak tanggal-tanggal yang bagus. Jadi kita pikirkan ya udah deh, prepare lah semaksimal mungkin. Jadi mulai keluar tat untuk ini untuk itu gitu. Sebenarnya dari awal juga aku bukan nggak pengen ya, kita udah ke satu tempat, kita udah ke satu gedung, tapi kita rasa itu kayaknya terlalu tinggi di luar anggaran kita gitu, karena semua kan harus disesuaikan dengan anggaran. Iya, benar. Itu yang aku sama Jonah komit gitu dari awal. Maksudnya kita harus juga realistis lah. Kita harus tahu kita tahu Tuhan pasti berkati, Tuhan pasti cukupkan, tapi kita juga harus punya, maksudnya kita bisa kira-kira lah, maksudnya anggaran harus tahu batasannya macam. lah ya. Betul. Nah, jadi kita udah pernah datang ke satu tempat dan kita suka banget di situ, Mei, tapi secara anggaran itu nggak masuk, sama sekali nggak masuk karena sangat tinggi. Terus udah cari lagi tempat lain dan memang belum dapet, ya memang masih sereknya di tempat yang itu, tapi kayak ya udah deh kita cari lagi yang lain. Tapi sambil kita cari, tiba-tiba si tempat X ini keluarin paket baru yang harganya tuh setengah dari yang dia keluarin di awal. Karena yang dia keluarin di awal itu paket buat full day, buat pemberkatan juga di situ sampai resepsi di situ. Sementara kita kan dari awal maunya hanya resepsi di situ, karena kan pemberkatan maunya di gereja. Nah, lalu along the way tiba-tiba dikabarin sama marketing di sana, Bu, kita ada paket baru nih gini, dan hanya untuk resepsi jadi bisa setengah. Yang ketika kita lihat anggaran, wah ini masuk nih, wah puji Tuhan, udah happy banget kan, senang di situ. Akhirnya kita mulailah proses DP, nyicil apa segala macam, dan ketika kita udah mulai book di situ kan kita book lah untuk cateringnya, untuk dekornya, dan jadi biaya tuh udah jalan terus, Mei. Iya, ngerti. Itu dari awal tahun. Tiba-tiba kan masuk ke April tuh mulai deh COVID-19 outbreak. Tapi di satu sisi kan masih yang kayak nanti November udah selesai lah gini, Tuhan udah ini pasti disebut loh udah. bulan. Dari tadi udah gak disebut. Aduh. Tapi gitu, jadi kayak pas April itu si Jonah udah yang kayak aduh kita gimana nih, kita punya backup plan kali ya, cadangan ini. Aku masih yang kayak, kamu tuh nggak ini banget sih, kamu kok nggak support banget sih gitu ya. Maksudnya itulah yang tadi aku bilang, maksudnya kita dua pribadi yang berbeda. Jadi bukan berarti semuanya indah, tapi laki-laki kan kadang mungkin lebih praktis ya nggak sih, Vince ya? Laki-laki kan lebih cepet gitu ya, lebih kayak ada gini nih, oke, gini lah. Kalau perempuan kan lebih yang kayak tar dulu lah, masih berdoa, ada harapan masih gitu ya. Inilah. Aku waktu itu seperti itu, Mei, sampai nggak menjadi isu, tapi
jadi gantung kan. Iya. Nah, benar-benar. terus Jadi nggak mulai- tahu next stepnya harus apa ya, karena masih Betul. ke sana. Betul, Mei. Terus mulai lagi di Juni makin meningkat kan tren Iya. COVID ini. Tren. Terus tren. Nah, terus di kantorku mulai keluar apa namanya? Bukan info tapi kayak ya udah terdengar lah bahwa kita akan WFH sampai akhir tahun dan nggak boleh bikin acara dan lain-lain. Yang aku pikir kayak ya kita kan bikin resepsi ini tadinya memang aku banyak mau ngundang orang-orang kantor, tapi dengan adanya edaran kayak gini kan berarti orang kantor kan udah nggak bisa sama sekali kan, Mei. Ya udahlah, mulai mikir-mikir apa segala macam. Tapi di satu sisi kan dari Januari sampai Juni ini kita udah ngeluarin banyak banget, Mei, jujur untuk Iya, benar-benar. untuk pengeluaran kita ini. Ya udahlah, akhirnya berdoa. Nah, tiba-tiba di Jona juga keluarlah arahan bahwa sama kayak aku, karyawan nggak boleh bikin acara lah, nggak boleh bikin pengumpulan gitu. Jadi makin waduh, aku kayak gitu, Jona juga kayak gitu. Jadi kan keluarga juga kan, ya Jona kan mostly keluarga di luar kota, Iya. takut juga kan, Mei, untuk kesini. Jadi semakin nggak memungkinkan lah buat resepsi besar. Tapi di satu sisi gimana nih biaya? Tapi udahlah, berdoa, kita juga ngomong ke gedung, dan yang kita tahu kan begitu dana udah masuk akan sangat susah kan, Mei, untuk dikembalikan. Benar. Tapi iya. seperti apa nih mau kita carikan solusinya? Itulah yang nggak pernah kepikir. Sampai pernah ada opsi buat menjual paket, Mei. Tapi itu nggak pernah jadi ini kita sih. Maksudnya nggak pernah jadi pemikiran kita, karena kita tahu siapa sih yang mau menikah gede-gedean di masa seperti ini kan, Mei? Siapa yang mau sih? Jadi kayak udahlah. Tapi di satu sisi kayak nggak apa-apa lah, coba aja lah. Maksudnya lakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan gitu. Sampai aku nawarin paket ke bos, udah nggak tahu malu sih, Mei. Tapi maksudnya karena udah bingung. Iya, yang Maksudnya, penting kita lakuin apa yang kita bisa betul, dulu gitu ya. aku Ca. sampai nawar-nawarin paket aku ini ke bos, berharap dia mau ambil karena anaknya juga mau menikah tapi tahun depan gitu-gitu. Terus kayak sampai bikin kaskus, Mei, untuk masukin iklan gini-gini apa segala macam. Tapi begitu lihat kayak 2 menit kemudian, ya di bawah udah ada iklan lagi yang Udah jualin tenggelam. yang sama, tenggelam dong gitu kan. Karena Kayak, ini adalah struggle yang dialami semua orang yang mau menikah di tahun ini makanya ya. jadi nggak berharap banyak sebetulnya, Iya, Mei. iya. Sama sekali nggak berharap banyak untuk ini. Tapi ya gitu, tiba-tiba dapat kabar satu kali tuh dapat kabar bahwa ada nih yang mau gitu, ada yang berminat. Sampai kita mikir kayak masa sih gini-gini, tapi ya udahlah, tampung aja dulu gitu. Karena masih dalam kesedihan gitu kan, Mei. Iya, Tapi ngerti. tampung dulu. Tiba-tiba iya nih beneran ada yang berminat. Dan juga yang berminat ini waktu itu kayaknya di akhir-akhir Juli gitu ya, Mei, jadi awal-awal Agustus. Nah, yang berminat mau ngambil paket kita ini menikahnya di akhir Agustus kemarin, which is sudah beres. Nah, di satu sisi kita sempat ada kekhawatiran juga, Mei, namanya kita menjual ya paket ini ke orang lain. Kalau sampai kita jual tapi dia juga nggak bisa nikah, kan kita juga yang nggak enak kan, Mei. Iya, benar. Tapi puji Tuhan pada saat 30 Agustus kemarin itu kan udah lebih Belum kayak lebih sekarang longgar, ya. Iya, betul. udah longgar. Kalau sekarang kan PSBB lagi gitu, tapi kan pada saat 30 Agustus kemarin itu kan sudah lebih longgar, sampai tuh resepsi kemarin itu sempat boleh diadakan, Mei. Iya, Biarpun benar. dibagi-bagi sesi-sesi apa segala macamnya, tapi bisa diadakan dengan jumlah yang Terbatas. lebih tapi lebih longgar lah intinya. Nah, di satu sisi sih itu sih yang kayak kita amazed banget sama cara kerja Tuhan, karena itu satu yang nggak pernah kita pikirin, Mei, sebelumnya. Apalagi Tapi di kondisi yang kayak gini ya, kayak Betul. nambah-nambah gitu. Betul banget, Mei. Tapi ya itulah Tuhan bekerja dengan sangat luar biasa ya. Kalau mungkin kita hanya ngotot minta uang pengembalian dari gedung, mungkin hanya berapa persen kali yang mereka balikin gitu. Tapi karena kita menjual ini, jadi nominal yang kita dapatkan ya memang tidak sebesar yang sudah kita keluarkan, tapi kerugiannya jauh lebih sedikit, Mei, daripada apa yang tadinya kita sudah prediksi segitu yang akan kita rugi gitu. Itulah yang kayak puji Tuhan banget. Dan yang bikin kita sangat bersyukur adalah kemarin tuh kita sampai datang sih ke weddingnya. Sebenarnya bukan datang, tapi sekalian say thank you sama marketing yang selama ini udah, karena kita sampai sekarang juga masih berhubungan baik dengan si gedung itu gitu, Mei. Jadi kita sempat datang juga pada saat 30 Agustus kemarin, ketemu marketingnya, dan kita lihat lagi acaranya tuh berlangsung dengan baik gitu. Itu juga yang menenangkan kita ya. Jadi maksudnya Tuhan benar-benar nggak mempermalukan. Ya. Iya, betul, Mei. Kalau misalnya sampai
mereka juga jadi nggak jadi misalnya atau gimana, aku nggak kebayang lagi deh, mungkin uang yang udah dikasih ke kita mereka minta lagi atau kayak gimana, atau bakal jadinya seperti apa, aku udah nggak kepikiran. Ya benar-benar Tuhan tolongnya tuh luar biasa betul, ya. Betul Mei, dan maksudnya makanya sejauh ini Tuhan begitu luar biasa dalam menolong proses persiapan kita, dan masih banyak yang perlu kita perlu bukan bereskan ya, tapi perlu kita adjust lagi, masih ada hal-hal yang perlu kita siapkan lagi, tapi kita juga ngelihat gitu bahwa sampai sini aja Tuhan sudah tolong gitu, masa Tuhan nggak akan tolong sih sampai hari haknya nanti, pasti Tuhan akan selalu tolong gitu. Kalaupun misalnya tidak jadi sesuai yang kita harapkan, kita doakan, kita tahu Tuhan nggak pernah salah, dan maksudnya pujian syukur kita tuh akan selalu kepada Tuhan Yesus iya, gitu. Benar-benar. Wow. Gitu Aduh, sih Mei. ketabrak. Kepentok. Iya, kayak terharu gitu dengernya, kayak Tuhan luar biasa banget nolongnya Iya, gitu makanya ya. Mei, ya puji Tuhan lah. Semua karena Tuhan. Iya, Tuhan luar biasa. Itu. Tuhan bisa lihat kan? Okay. Apa? Kan Tuhan bisa lihat. Biarpun ini top kecil, ini top gede, Oh, iya. ini top kecil, ini top gede. Maupun ada ancapasnya, enggak apa-apa. Well, terima kasih Cici Tasya buat Cici cerita-cerita Mei. percintaannya. Walaupun tadi ada yang harus dihapus ya karena nggak boleh. Tetap disinggung. Pengen ketawa. Main kalau ketawa lucu banget deh guys. Aku aja tuh nular tuh ketawa gara-gara dengar Main ketawa. Ya kan Mei? Gimana? Ya karena suka ketawa buat sesuatu yang nggak perlu diketawain aja ya. Makasih Cici Tasya. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol, kita udah bahas-bahas soal organisasi, di mana di organisasi di luar maupun di dalam gereja juga membentuk kita jadi pribadi yang lebih baik. Betul. Ya emang balik lagi tergantung gimana kita menyikapi segala sesuatu ya, gimana kita meresponi itu. Tapi adalah faktor-faktor yang juga ngebentuk kita jadi pribadi yang baik gitu. Juga kita udah belajar hari ini kalau nggak melulu apa yang kita rencanakan kita doain, kita sodorin ke Tuhan gitu ya. Tuhan bukan Pak RT yang ACC. Semua tuh yang benar udah belajar gitu, udah tahu kan yang benar. Kalau sekarang pakai e-signature gitu kali ya Mei. Oh, Tuhan iya, ini iya. proposalnya Iya. e-sign God. Terlalu modern. Iya, tapi bukan lagi soal minta restu ya, tapi namanya kita mau plan, kita mau bikin apa-apa, ya yang benar adalah emang libatin Tuhan dari awal ya Syah ya. Betul Mei, itu penting banget. Dan udah sadar, semoga kedepannya tetap sadar terus ya. Kadang tuh kita sebagai manusia ya, namanya manusia ya, suka lupa gitu, kayak Betul. Tuhan pengen banget ini terus kekeh. Ya balik lagi kayak dari tadi aja yang soal paket pernikahan gitu, kita bisa lihat kalau misalnya ada hal-hal yang kita nggak perlu paksain tapi Tuhan bisa take over, bahkan Tuhan kasih sesuatu yang lebih indah gitu ya. Terus juga ya penyerahan itu emang penting daripada maksa ya kan. Betul. Kalau kita jadi orang, kita dipaksa sama orang lain aja nggak enak gitu kan, ya kan. Siapa yang maksa-maksa gitu kan. Main ada pengalaman apa sih soal paksaan Mei kalau boleh tahu? Nggak ada sih. Boleh dong kita kulitin dikit Mei? Enggak ada. Tetap usaha ya. Iya, nggak usah, nggak ada. Iya, ya emang balik lagi semua kemurahan Tuhan ya, kita emang baiknya sebagai anak Tuhan ya kita serahin semuanya ke Tuhan gitulah ya. Percaya kalau apapun yang kita rencanain, apapun yang kita mau buat, ya sebaik-baiknya kita tahu itu, dan kalaupun emang itu baik, tapi Tuhan pasti tahu yang lebih baik buat kita. Dan kalau ada hal-hal yang terjadi yang gak sesuai sama yang kita mau, yang secara manusia lagi-lagi kita kecewa, kita bisa ingat kalau kita punya Tuhan yang tahu lebih dari semuanya gitu ya. Betul. Ya inilah, Tuhan dekat dengan orang yang sakit hati mungkin. Jadi ketika kita ngalamin kekecewaan itu ya kita harusnya tahu kita larinya kemana gitu. Benar. Dan lebih baik lagi kalau sebelum sakit hati udah tahu kalau Tuhan tuh deket ya. Betul. Jadi kayak dalam Sorry. kayak dalam masa apapun, bahkan kalau bisa jangan nunggu kecewa dulu, jangan nunggu sakit hati dulu, ingat aja terus kalau kita tuh punya Tuhan. Jadi jangan nunggu kayak gitu. Jadi justru saat kalau kita udah ingat, kita udah sadar kita punya Tuhan, di saat kita menghadapi hal-hal yang gak enak yang namanya hidup, ya
kita tahu kita selalu punya Tuhan gitu kali Betul, ya. betul. Luar biasa. Terima kasih Luar Cici biasa. Tasya buat Terima kasih obrolannya. Cici Mein untuk obrolannya. Iya, terima kasih juga. Dan mau diserang balik. Enggak. Abis ini kita mau makan apa ya?